Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Anak-anak, sudah siap belajar? Sudah? Sudah ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih bab 2, yaitu tentang ketentuan infak. Nah, sebelumnya ada yang pernah dengar atau tidak kata infak? Ayo, ada yang pernah dengar tidak? Nah, infak itu apa ya? Infak apa sih? Lalu, hukum dan manfaat infak itu apa ya? Nah, biar kita tahu, mari kita sama-sama belajar dengan menyimak video berikut. Sebelumnya, Bu Arum akan menjelaskan cara untuk mengunduh PowerPoint di deskripsi YouTube. Caranya yaitu, coba anak-anak lihat di samping judul itu terdapat tombol seperti huruf V. Kita tekan, maka akan muncul deskripsi. Nah, di deskripsi terdapat huruf yang berwarna biru. Kita klik yang berwarna biru, itu merupakan link. Kita klik, nah nanti akan otomatis mendownload PowerPoint-nya. Nah, anak-anak, jika kalian membuka PowerPoint dengan laptop, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Lalu kita klik tombol slideshow yang berada di bawah. Nah, maka akan terdengar suara background dan kita mulai dengan mengklik tombol mulai. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu petunjuk penggunaan, KD indikator, materi, kuis, dan yang terakhir yaitu penutup. Kita buka sesuai pada nomor, mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini di nomor 1, petunjuk penggunaan. Pada petunjuk penggunaan, di sini dijelaskan cara menggunakan PowerPoint-nya, yaitu yang pertama, pada menu Home disediakan beberapa menu, yaitu petunjuk penggunaan, KD dan indikator, materi, kuis, dan penutup. Buka menu dengan mengklik pada tombol menu tersebut seperti tadi. Lalu, yang nomor 2, pada setiap menu di sisi kanan bawah terdapat gambar rumah. Nah, yang ini. Yang apabila diklik maka akan kembali ke Home. Lalu, yang C, pada menu kuis, pilihlah jawaban dengan mengklik salah satu tombol jawaban. Maka akan muncul suara dan efek yang menunjukkan apakah jawaban yang dipilih sudah benar atau salah. Ya, kita klik ya, kembali lagi ke Home. Nomor 1 sudah, sekarang kita ke nomor 2, yaitu KD dan indikator. Di sini ada KD nomor 1, yaitu menerima kebenaran perintah infak sebagai manifestasi rasa iman, lalu menjalankan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menerapkan ketentuan infak, dan 4. Mempraktikkan memberikan infak. Sementara indikatornya yaitu memahami pengertian infak, menjelaskan hukum dan manfaat infak, mempraktikkan perilaku infak dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali lagi ke Home. Sekarang kita ke nomor 3, yaitu materi. Nah, materi. Yang poin A yaitu pengertian infak. Kata infak itu berasal dari bahasa Arab. Apa? Anfaqo yunfiku, yang artinya yaitu membelanjakan atau membiayai. Ya, diingat-ingat, infak berasal dari bahasa Arab apa? Anfaqo yunfiku, artinya membelanjakan atau membiayai. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya, selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran infak. Nah, di sini, infak itu selain zakat wajib. Kalau zakat itu kan
ada ketentuannya, ada ketentuan waktu dan ada ketentuan jumlahnya. Kalau infak itu tidak ada. Lalu apakah infak sama dengan sedekah? Nah, di sini perbedaannya infak dan sedekah. Infak mengeluarkan sebagian harta. Jadi infak itu berupa materi. Kalau sedekah kan tidak, bisa dengan perbuatan. Dah, kita lanjut lagi di materi. Nah, ini ada dalil. Allah mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan kebaktian kita kepada Allah dengan cara menginfakkan sebagian dari harta yang kita sukai. Nah, di sini ada tombol sound yang kita klik, nanti muncul suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya yaitu kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi dalam dalil ini dijelaskan, diperintahkan bahwa kita harus menginfakkan sebagian harta yang kita cintai, bukan yang jelek-jelek yang kita infakkan, tapi sebagian dari harta yang kita cintai. Lalu lanjut, hukum infak. Hukum memberikan infak ada dua, yaitu wajib dan sunnah. Nah, yang wajib contohnya membayar mas kawin. Nah, ini hukumnya wajib. Lalu seorang ayah memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi, seorang ayah itu hukumnya juga wajib memberikan nafkah kepada keluarga. Yang ketiga, membayar denda karena melanggar hukum Allah atau kafarat. Lalu infak sunnah. Nah, ini yang sering kita jumpai ketika sekolah, yaitu kegiatan Jumat beramal. Nah, setiap hari Jumat kan ada Jumat beramal. Nah, itu merupakan salah satu infak sunnah. Lalu ada juga berbagi makanan kepada teman yang tidak membawa bekal. Seperti kalau kita lagi istirahat, nah itu kan ada waktu untuk makan. Nah, kalian kalau ada yang membawa bekal, jangan lupa untuk berbagi kepada teman kalian yang kelaparan. Barangkali mereka juga tidak membawa uang saku kan? Nah, kita berbagi. Lalu ada juga menyisihkan uang jajan untuk beramal di masjid. Nah, ini juga salah satu infak sunnah. Jadi infak itu berupa materi ya. Ini beramal kan juga uang. Terus makanan, nah materi ya. Terus uang jajan. Bisa juga misal seragam sekolah. Nah, seragam sekolah anak-anak ini yang masih bagus-bagus tapi anak-anak sudah tidak muat, nah itu bisa kalian simpan untuk diberikan kepada teman atau adik kelas kalian yang membutuhkan. Lalu manfaat infak. Nah, jadi infak itu ada banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, dengan berinfak kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berinfak, kita dapat meringankan beban orang lain. Dan yang ketiga, infak dapat melatih rasa peduli sosial dan lingkungan. Nomor 4, infak dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah. Nomor 5, infak dapat membantu orang lain untuk membangun sarana atau fasilitas umum, seperti tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, atau pesantren. Seperti tadi kalau anak-anak berbagi bekal kalian kepada teman-teman, nah itu dapat melatih rasa peduli sosial kalian. Lalu, nah misal ada yang terkena bencana alam, lalu kalian memberikan
pakaian-pakaian kalian yang masih bagus-bagus dan layak. Nah, itu dapat meringankan beban orang lain, terus juga dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ketika kalian berinfak di masjid, maka itu dapat membangun sarana fasilitas umum yang termasuk manfaat infak nomor 5. Oke, kita kembali lagi sekarang ke home. Materi sudah, lalu kita ke nomor 4, yaitu kuis. Seperti tadi di petunjuk penggunaan, bahwa kita memilih jawaban dengan mengklik salah satu pilihan jawaban. Di sini ada soal, kata infak menurut bahasa artinya. Nah, apakah membantu, memberi, membelanjakan, atau menjual? Misal, Bu Arum pilih membantu. Nah, di sini akan muncul suara dan efek yang menunjukkan apakah jawaban yang kita pilih itu benar atau salah. Selanjutnya anak-anak nanti dapat bermain sendiri kalau kalian sudah mendownload PowerPoint yang terdapat, yang sudah Ibu cantumkan linknya di deskripsi ya. Nah, ini kuis kedua. Ini kuis ketiga. Kita kembali lagi ke home. Sekarang yang terakhir, nomor 5, yaitu penutup. Ini penutup. Apakah hari ini kamu sudah berinfak? Yuk, sudah atau belum anak-anak? Misal, Bu Guru pilih sudah. Alhamdulillah hari ini Bu Guru sudah berinfak. Nah, Guru klik sudah. Muncul hadis di sini. Sini ada sound juga seperti tadi. Kita klik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, berinfaklah kamu, maka aku akan berinfak kepadamu. Pemberian Allah selalu cukup dan tidak pernah berkurang walaupun mengalir siang malam. Hadis riwayat Muslim. Iya. Jadi ini sebagai renungan kepada kita ya. Bahwa pemberian Allah itu selalu cukup. Jadi kalau kita akan berinfak, jangan takut, wah nanti uang jajanku jadi kurang dong. Nah, jangan berpikir seperti itu. Karena apa? Pemberian Allah akan selalu cukup dan tidak pernah berkurang. Jadi walaupun kalian menyisihkan uang jajan kalian, insya Allah akan tetap mencukupkan rizki kalian. Karena pemberian Allah itu mengalir siang dan malam. Sudah? Nah, sudah cukup sampai di sini. Bu Guru akhiri. Apabila ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat kepada anak-anak semua. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.